Top topik pertama, pemirsa, polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran di Gedung Pusat Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya dengan mengerahkan tim Inavis dan laboratorium forensik. Penyelidikan polisi ini akan fokus usai petugas pemadam kebakaran selesai menjalankan seluruh tahapan pemadaman. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Meski api berhasil dipadamkan dalam waktu singkat, petugas pemadam masih melakukan proses pembasahan dan pengeluaran asap dari dalam gedung hingga Jumat siang. Setelah lokasi dinyatakan aman, polisi kemudian memasuki area kebakaran untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Penyelidikan akan dilakukan oleh tim Inavis dan bila diperlukan akan melibatkan laboratorium forensik untuk mengetahui titik awal munculnya api serta memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian. Polisi juga masih mendata saksi dan memintai keterangan dari petugas rumah sakit serta tim pemadam kebakaran. Sebelumnya kebakaran melanda lantai 5 Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya pada Jumat pagi. Dalam kejadian ini, satu pasien meninggal dunia dan satu pasien lainnya dalam kondisi kritis saat proses evakuasi. Kepanikan juga terjadi di ruangan pasien ketika asap mulai menyebar dan menyelimuti sebagian gedung rumah sakit. Sementara petugas pemadam kebakaran bersama tim internal rumah sakit langsung melakukan evakuasi terhadap puluhan pasien dan pengunjung yang masih berada di dalam gedung. Sementara masih ditangani oleh pihak rumah sakit, itu biar kewenangan dari pihak rumah sakit dan nangani karena kami belum mendapat penyerahan. Nanti kalau sudah diserahkan dari pihak pemadam pada kami, baru nanti akan melakukan identifikasi dengan Inavis bila perlu menggunakan lapor. Pihak RSUD Dr. Sutomo Surabaya menceritakan kronologi penyelamatan puluhan pasien saat kebakaran terjadi di rumah sakit tersebut pada Jumat pagi. Sebanyak 27 pasien dari lantai 1 hingga lantai 6 berhasil dievakuasi, namun terdapat 2 pasien ditemukan di ruang ICU lantai 6, satu dalam kondisi kritis dan satu lainnya kemudian dinyatakan meninggal dunia. Pertama, selain pasien memang tenaga kesehatan sudah melakukan evakuasi juga, melakukan evakuasi bersama dengan pasien dan pasien-pasien sebenarnya mayoritas dalam beberapa menit awal kejadian itu sebenarnya sudah dilakukan evakuasi bersama tim-tim perawat yang ada. Sekalian turun kemudian sebenarnya evakuasi. Tersisa 2 pasien kritis memang yang masih ada di lantai 6 itu di ICU. Itu dengan berbagai alat medis yang lengkap yang membutuhkan untuk olah pasien itu tidak ada sembarangan. Sehingga dari sana saya berkoordinasi dengan Kepala IGD Dr. Airi karena kita jelas saya tidak bisa sendirian, kita perlu tenaga ahli yaitu kita di sini saya sebagai koordinator evakuasi pasien bersama satu orang lagi dan bersama tim dari perawat kita perlu untuk naik ke atas juga, di mana kita juga koordinasi dengan koordinator lapangan dari Damkar, dari BPBD. Kondisinya memang sangat pekat di atas sehingga kalau tanpa alat pelindung diri ini akan mengancam nyawa bagi yang naik juga. Mereka pun juga harus naik dengan perlengkapan yang ada. Jika saya naik sama Dr. Airi dengan perlengkapan itu naik, kondisi sangat pekat di lantai 3, lantai 4 sampai lantai 6. Di lantai 6 kita temukan 2 pasien tersebut. 2 pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Sehingga kami evakuasi bertahap, dua-duanya kita evakuasi. Yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi dinyatakan meninggal dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.